Lights, camera, action. 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sastra, hari ini balik lagi bersama aku di podcast Betra, bedah sastra. Hai, aku Yolanda Rosa Devianti. Hari ini bakalan nemenin kalian bahas topik-topik yang menarik tentunya tentang sastra. Hari ini kita ditemenin sama teman-teman cantik kita dari UNED PBSI 2020. Yuk kita kenalan dulu yuk sama kakak-kakak cantiknya. Salah satunya ada Mbak siapa nih? Halo, maksud saya halo teman-teman sastra. Kenalin nih, namaku Vina Alfi Mawada, bisa dipanggil Vina. Halo teman-teman sastra, namaku Danti, bisa dipanggil Danti. Oke. Oke, hari ini kita bakalan bahas salah satu topik yang menarik. Kayak yang udah aku bilang tadi, kita bakalan bahas tentang kritik biografi. Teman-teman udah tahu kan pastinya tentang biografi? Masa sih nggak tahu? Biografi secara kata dari asal bahasa Yunani yaitu bios dan grafi. Bios berarti hidup dan grafi berarti menulis. Berdasarkan dua kata tersebut, artinya biografi adalah menulis riwayat hidup orang lain seperti itu. Jadi yang menulis tuh harus orang lain, nggak boleh kita sendiri. Baru tuh bisa disebut sebagai biografi. Yang selanjutnya bakalan ada pembahasan tentang biografi yang menarik lagi nih. Yuk kita ke salah satu teman sastra yang datang hari ini buat bahas tentang biografi. Silakan nih Mbak Danti. Ya. Jadi teman-teman sastra, ada pendapat dari Wallet dan Warren. Di sini pendekatan biografis itu adalah studi yang terstruktur dalam proses kreativitas dalam menelaah suatu karya sastra. Nah, jadi pengarang karya sastra di sini itu menjadi subjek dalam kepenulisannya. Nah, seperti itu. Dengan karya sastra yang secara relatif itu berarti memiliki maksud, niat, ataupun keinginan, pesan, hingga tujuan yang ingin disampaikan oleh pengarang tersebut. Nah, seperti itu. Jadi, bisa dikatakan pendekatan biografis ini merupakan studi yang dilakukan untuk mengetahui riwayat dari pengarang melalui karya sastra yang ditulisnya. Nah, seperti itu, teman-teman sastra. Gitu ya. Menarik sekali nih pembahasan tentang biografi. Selanjutnya kita bakalan bahas tentang proses pembuatan karya sastra oleh pengarang. Ada 3 poin nih di sini. Salah satunya adalah pengarang yang mengarang berdasarkan pengalaman langsung. Jadi pengarang ini dalam menulis karya sastra tuh menggunakan pengalaman langsung yang udah ia jalani, atau singkatnya tuh kayak apa ya, pengalaman kita gitu yang kita tulis atau kita tuang dalam sebuah karya sastra atau cerita yang kita ciptakan gitu. Yang selanjutnya ada pengarang yang mengarang berdasarkan keterampilan dalam penyusunan kembali unsur-unsur cerita. Jadi pengarang ini tuh menggunakan bakat atau keterampilan dan kemampuannya untuk menyusun kembali unsur-unsur penceritaan menjadi sebuah karya sastra. Yang selanjutnya ada pengarang yang mengarang berdasarkan pada kekuatan imajinasi. Jadi pengarang jenis ini tuh mengarang atau membuat karya sastra menggunakan kreativitas dan imajinasinya yang ia miliki. Wah, keren banget kan? Selanjutnya kita bakalan bahas tentang penyampaian kritik biografi berdasarkan pendapat salah satu tokoh nih. Yuk kita tanya dari salah satu teman kita yang hadir saat ini, yaitu Mbak Vina. Silakan nih Mbak Vina. Oke, jadi ini nih kita lagi masuk ke tentang kritik sastranya itu ya, Kak? Iya. Kalau aku sih pernah baca nih, ada tuh ahli namanya tuh Hadiningrum sama Tusadia. Nah, 2 ahli ini nyampein kalau kritik sastra itu merupakan analisis karya sastra yang melihat dari lensa pengalaman pribadi pengarangnya itu. Nah, jadi dari kita ngelakuin kritik sastra yang merujuk pada biografi pengarang nih, nanti kita tuh bisa tahu dari rasnya, usia, jenis kelamin, kehidupannya, bahkan bidang-bidang sosial ataupun ekonomi, politik yang dianut oleh pengarang itu. Nah, kemudian ada juga nih kritik biografi ini. Jadi kita tuh bisa tahu nih masa lalu pengarang, keseharian pengarang, dan juga bahkan kepribadian dari pengarang itu sendiri. Nah, dengan adanya kritik biografi, pastinya kita bakal tahu gak sih faktanya dari pengarang-pengarang yang kita lihat dari suatu karya sastra itu? Oh gitu ya Kak. Jadi
Dengan mendalami kritik biografi pengarang ini, kita tuh jadi lebih paham gitu, gimana sih sebuah karya sastra itu tercipta. Apakah ini merujuk dari kehidupan atau jalan hidup yang udah dijalani oleh pengarangnya, seperti itu ya Mbak? Ya. Wah, keren banget nih. Topik selanjutnya masih tentang teori kritik sastra nih. Salah satunya menurut tokoh Kunto Wijoyo 2003 pada halaman 206, Agda membahas tentang hal-hal yang dimuat dalam biografi nih. Ada 4 unsur yang wajib ada di dalamnya. Salah satunya adalah kepribadian tokoh. Unsur pertama adalah masyarakat penganut hero in history, yaitu percaya bahwa sejarah adalah kumpulan biografi. Mereka lebih menonjolkan kepada kepribadian tokoh. Jadi yang lebih ditonjolkan atau yang lebih dibahas itu tentang kepribadian tokoh, seperti itu. Seperti dalam satu novel nih, ada satu novel yang menarik nih yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu novel berjudul Putri Cina karya Vidunata. Novel ini nih terbit pada tahun 2007. Keren kan ya? Pasti teman-teman udah ada yang pernah baca nih. Menarik kan ya ceritanya? Hari ini kita bakalan bahas tentang novel ini. Kalau nggak salah itu cetakan ketiganya 2017 ya Kak? Oh iya. Iya. Pernah baca nih? Iya. Pernah baca nggak? Ini cetakan ketiga 2017. Oh, bener banget. Iya. Selanjutnya novel ini sih menampilkan berbagai tokoh dari wanita-wanita Cina. Salah satunya adalah tokoh Giok Tien dan Siok Niung. Di dalam novel ini, tokoh-tokoh ini tuh memiliki karakter atau kepribadian yang kuat yang dijabarkan di dalam novel ini. Salah satunya adalah tokoh protagonis yang merupakan penjawatan norma-norma dan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Jadi tokoh ini tuh kayak memperkenalkan gitu tentang nilai-nilai atau norma-norma dalam kehidupan gitu. Tokoh Putri Cina ini termasuk dalam tokoh yang sederhana, yaitu tokoh yang memiliki satu kualitas kepribadian tertentu, yaitu sifat dan watak yang tertentu saja. Jadi kayak wataknya tuh udah ditentukan gitu sama penulisnya, seperti itu. Tokoh Putri Cina ini memiliki perwatakan yang sederhana dan taat kepada ajaran agamanya, atau biasa disebut dengan tokoh yang religius gitu, kayak tokoh-tokoh yang Beragama, ya. banget gitu lah. Berarti cinta agama banget gitu ya. Patuh. Iya, begitu Mbak Vina. Iya. Selain itu, tokoh Putri Cina ini juga dapat diklasifikasikan ke dalam jenis tokoh yang netral gitu. Jadi nggak memihak salah satu pihak gitu. Yaitu tokoh imajiner yang hanya hidup dan berekspektasi dalam dunia fiksi. Ia hadir semata-mata demi cerita gitu. Bahkan dialah yang mempunyai cerita. Jadi kayak dia itu adalah pelaku inti dalam cerita yang diceritakan dalam novel Putri Cina ini. Selanjutnya, untuk lebih dalamnya kita kulik-kulik lagi bersama teman sastra yang hadir pada saat ini. Yuk Mbak, ayo belikan ulasan lebih lanjut nih tentang novel menarik ini. Silakan. Putri Cina ya, itu ceritanya kompleks banget. Aku baca tuh sampai ya Allah kok lengkap banget gitu loh isinya. Iya. Apalagi kan dengan tokohnya gitu pasti banyak nih kepribadian yang ada gitu tuh. Nah, terus aku pernah, kalau masih inget nih ya, tapi kan bacanya nggak sampai setiap hari banget gitu loh. Nah, Putri Cina nih sebagai tokoh masa lalu tuh yang muncul, yang hidup di tanah Jawa, yang mengalami kegundahan. Jadi dari kepribadian tokoh Putri Cina itu sendiri yang ngerasa gundah hidup di Jawa karena dia merasa gak adil. Soalnya kan emang kalau pada masa-masa 2007 nih pastinya kan masih banyak orang yang menganggap remeh orang Cina kalau hidup di Jawa gitu kan. Nah, jadi Putri Cina ini sebagai tokoh yang mengalami kegundahan dan merasa bertanggung jawab. Nah, ada fun fact nih, Putri Cina tuh kalau diceritanya tuh sebagai selir dari Prabu Wijaya. Nah, Prabu Wijaya ini sebagai raja dari kerajaan Majapahit dan juga Putri Cina sebagai ibunya Raden Patah. Nah, maka dari itu kan pastinya itu orang Jawa banget gitu ya. Jadi Putri Cina tuh ngerasa tanggung jawabnya tuh besar banget gitu loh. Nah, mungkin itu sih seingatku. Jadi cerita Putri Cina ini konfliknya tuh
kompleks banget gitu Iya, ya. bener banget. Tentang kegunaan seorang wanita yang harus hidup di tengah-tengah kebudayaan yang asing gitu. Orang-orang Jawa gitu. Iya. Ya selanjutnya kita bakalan ulik lagi nih lebih dalam. Mbak Danti bisa minta pendapatnya nggak nih tentang novel Putri Cina nih? Jadi kamu Mbak Vina ini kan Putri Cina itu mengalami kegundahan. Ya. Nah, lalu kalau yang saya baca itu Putri Cina ini juga dia tidak tahu mengapa dia diberi nama Putri Cina. Jadi Putri Cina ini bukan Ya. nama aslinya seperti itu. Nah, jadi melalui dongeng-dongeng kisah-kisah yang ada di Jawa pada Ya. zaman dahulu, dia tuh akhirnya mengetahui kenapa dia diberi nama Putri Cina seperti Iya. itu. Nah, Itu ada ya di kutipan novelnya ya? Benar. Iya. Oh iya tahu. Kutipan halaman berapa Iya. nih Mbak? Kalau nggak salah awal itu Mungkin 15 sekitar- mungkin. Iya, sekitar Iya. 15-an. Kan kebetulan bawa novelnya nih, Iya, mungkin iya, bisa nih iya. dilihat. Mungkin bisa Jadi aku nanti baca-baca juga nih Iya. novelnya. Nah, teman-teman Menarik sastra banget bisa sih. melihatnya. Nah, jadi selain itu dalam novel ini Putri Cina digambarkan sebagai sosok yang lemah lembut, Iya. lemah lembut, terus cantik jelita, dan juga ya ini penuh Kulitnya juga inovasi. ya, kuning langsat gitu. Langsat. Bener-bener ciri khas wanita Tionghoa gitu Nah, ya. Cina betul Cina banget. Sipit, seperti Iya, itu. Jadi iya. kondisi fisiknya ini berbeda dari pribumi, warga-warga pribumi seperti itu. Iya. Oke. Mungkin itu sih kepribadian tokohnya yang kita dapetin dari Putri Cina. Wah, menarik banget ya. Jadi, kepribadian yang dihadirkan dalam cerita Putri Cina tuh sangat beragam dan menarik Nah, gitu. betul. Khususnya untuk tokoh utama Putri Cina ini yang memiliki ciri khas yang benar-benar ditonjolkan banget nih sama pengarangnya. Iya. Kebetulan pengarang dari novel Putri Cina ini ada darah. Iya, darah Ya, Tionghoa ya. benar. Dari Iya. apa sih? Sindunata. Ya. Dia tuh memiliki darah oriental Tionghoa gitu. Nah, Jadi kayak ada blasteran Cindonya gitu. Yo, Jadi kalau kita sekarang ya ngomongnya Cindo-Cindo gitu. Iya. Iya. Bener. Salah satu tokoh dalam novel ini yang kayak legendaris gitulah adalah tokoh bernama Gio Tian dalam novel Putri Cina. Ini sih salah satu tokoh utama wanita dalam novel ini. Jadi Gio Tian ini adalah tokoh yang paling banyak diceritakan gitu dalam novel ini. Tokoh Gio Tian ini juga termasuk sebagai tokoh protagonis atau tokoh yang baik gitu. Iya. Tokoh yang nampilin sifat-sifatnya yang baik. Gio Tian ini digambarkan sebagai tokoh masa kini yang ikut merasakan kegetiran dan pertikaian gitu, atau konflik-konflik yang ada di tanah Jawa karena kecemburuan dari kaum mayoritas, jadi kecemburuan dari kaum-kaum pribumi atau masyarakat Jawa asli gitu teman-teman. Terus tokoh Gio Tian ini digambarkan sebagai tokoh yang menghadapi berbagai macam masalah yang timbul hanya karena dia ini anak dari keturunan Cina. Gio Tian ini digambarkan sebagai tokoh yang cantik, lemah lembut, berbakti pada suami dan orang tuanya, dan juga pencinta seni. Jadi suka banget seni Iya, gitu. bener Bahkan banget. karena kecantikannya yang sangat elok ini, Gio Tian ini menjadi incaran para laki-laki gitu. Jadi waktu di masa itu tuh banyak yang naksir gitu, banyak yang suka. Bukan hanya dari kalangan biasa sih, juga dari kalangan bangsawan, bahkan juga dari kerajaan-kerajaan gitu. Banyak yang ingin memiliki atau mempersunting Gio Tian ini. Jadi kalau zaman sekarang nih ya, kalau di zaman kita kan bisa kayak diibaratkan sebagai kayak anak hits gitu loh. yang Oh, kayak, iya. wah cantik banget nih, idaman, prima Oh, donna. iya, betul, Jadi betul kayak banget. prima donna gitu. Apalagi cantik gitu ya. Iya nih. Yang selanjutnya kita ulas lebih lanjut tentang tokoh Gio Tian Iya. ini bareng temen kita nih. Balik lagi sama Mbak ini. Yuk Mbak, kasih pendapat dong tentang tokoh Gio Tian yang ada dalam cerita novel ini. Ya, jadi mungkin kalau ingat-ingat nih dari novelnya tuh ya, Gio Tian nih hampir sama kayak Putri Cina. Kan emang sama-sama orang Cina nih. Jadi kan kalau ciri khasnya nih kuning laksat, terus cantik, sipit. Nah, juga yang sudah disebutin tadi dari Mbak Yolanda sebagai pekerja seni. Nah, iya bener tuh. Di novelnya tuh ada kutipannya tuh kalau nunjukin
Giotin ini gimana fisiknya dan juga gimana dia dalam menjalani harinya, dan dia sebagai pekerja seni. Nah, pekerja seni di sini Giotin itu kerap sekali dan juga sangat suka dengan seni ketoprak. Nah, zaman dulu tuh emang di tanah Jawa tuh terkenalnya ketoprak gitu. Nah, jadi sampai ada tuh nama kelompoknya tuh namanya Sekar Kastubo. Nah, Sekar Kastubo ini karena adanya Giotin yang cantik itu, jadi terkenal gitu. Banyak orang kayak suka banget gitu sama Sekar Kastubo itu. Nah, jadinya Giotin ini ya itu tadi disukai oleh bangsawan, bujangga, bahkan rakyat-rakyat biasa tuh sangat menggemari Giotin gitu loh. Banyak memperebutkan. Jadi bener-bener jadi primadona, mempesona banget nih Iya. si Giotian ini ya. Ya, bener. Iya itu sih kayaknya Giotin yang pernah aku baca gitu. Karena emang kompleks banget Giotin ini. Iya, banget ya Mbak. Iya. Tokoh Giotin dalam cerita Putri Cina ini. Ya. Tokoh yang kedua ini namanya Siok Nio. Tokoh Siok Nio ini termasuk dalam tokoh bawahan atau tokoh apa ya, kalau dalam sebuah film tuh tokoh sampingan gitu loh. Figuran. Iya, figuran. Karena kemunculannya dalam cerita ini tergolong singkat gitu. Jadi cuma diceritakan sedikit si tokoh Siok Nio ini. Tokoh Siok Nio ini juga termasuk dalam tokoh protagonis atau tokoh yang menampilkan sifat yang baik gitu, nggak ada tuh sifat-sifat buruknya dalam cerita ini. Selanjutnya kalau aku aja yang bahas tentang tokoh-tokoh dalam novel ini kayaknya kurang afdol. Yuk kita tanya-tanya sama mbak-mbak yang udah hadir pada hari ini ya, teman sastra. Yuk Mbak, gimana nih tokoh Siok Nio dalam novel Putri Cina ini? Jadi Nio ini itu adalah ibu dari si tokoh Giotin yang tadi udah disebutkan sama Mbak Pina ya. Iya. Jadi dia merupakan sosok yang digambarkan sebagai seorang yang sangat cantik jelita. Jadi kan sudah dapat diketahui kan dari mana asal kecantikan dari si tokoh Giotin itu gitu kan. Nah, jadi tokoh Siok Nio ini merupakan janda. Dia udah lama ditinggal pergi oleh suaminya, yaitu bapak dari si Giotin. Nah, karena itu dia memiliki sifat yang sangat penuh kasih, lemah lembut. Terus dia pekerja keras begitu kan. Dan juga tokoh Siok Nio ini digambarkan dia dulu di awal-awal maksudnya di masa muda dia itu merupakan pekerja seni sama. Iya. Dia juga memainkan bermainlah apa namanya ketoprak seperti dia itu gitu kan. Setelah itu karena dia main ketoprak itu, jadi dia memiliki nama di lingkungan itu. Nah, ditambah dengan kecantikannya dia, akhirnya banyak laki-laki dari bangsawan dan juga warga-warga pribumi itu yang menyukai sih tokoh Siok Nio. seperti itu. Jadi sama. Nah, Iya. tapi walaupun begitu, nah kalau nggak salah di novel itu juga ada kutipan kan, kutipan yang Iya. kira-kira itu 100-an, 150-an kalau nggak salah pertengahan. Nah itu digambarkan bahwa si tokoh Siok Nio ini dengan cantik jelita, sebenarnya cantik jelita, terus banyak memikat laki-laki. Namun walaupun banyak yang menarik, maksudnya banyak yang membuat banyak yang terpikat oleh si Siok Nio ini, Siok Nio tetap stay janda. Iya, gitu tidak ya. mau menikah. Dia setia kepada suaminya yang udah lama itu seperti itu. Nah, Iya. Jadi asal muasal kecantikan Giotin tadi ini sudah menurun ya dari ibunya, dan juga ibunya wah sosok yang sangat luar biasa tentunya ya, sudah pekerja seni, cantik lagi, setia lagi sama suaminya nih, ibu janda beranak 3 ini ya, Siok Nio. Salah satu unsur dalam kritik sastra biografi ini adalah kekuatan sosial. Unsur kedua ini, kekuatan sosial, yang mendukung kekuatan sosial ini memiliki pengaruh lebih besar daripada yang pertama tadi, unsur individu itu. Dalam unsur kedua ini ada nama
nama pengarang ya dalam novel Putri Cina ini, yaitu Sidunata. Sidunata ini nama aslinya adalah Dr. Gabriel Posenti Sidunata, SJ. Sering disebut dengan Rama atau Romo. Sindu adalah seorang sastrawan, redaktur budaya majalah Basis, pakar filsafat, dosen, pastor. Jadi juga salah satu ini ya, pastor atau ini pastor tuh kayak ustadz dalam agama lain. Iya, rohaniawan. Ya, gitu lah. rohaniawan, benar Mbak Vina. Terus kolumnus dan budayawan. Ia ini lahir pada tanggal 12 Mei 1952 di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Lumayan deket ya. Mengawali Dr. Gabriel ini mengawali karirnya sebagai penulis dengan menulis cerita serial bersambung di dalam koran Kompas. Jadi awalnya itu dia tuh menulis karya di koran seperti itu, yang kemudian menjadi salah satu pendiri Bentara Budaya yang merupakan lembaga kebudayaan di bawah Kompas Gramedia. Jadi awalnya ini dia tuh cuma menulis gitu loh, terus akhirnya sampai merintis menjadi salah satu wartawan gitu di Gramedia ini, di Kompas ini. Terus selanjutnya akan dibahas oleh teman kita ya, teman sastra Mbak Vina, silahkan. Karena ya emang sih kan Sidunata ini pasti nih tahun ini pasti terkenal banget, akhir-akhir ini juga terkenal banget kan. Nah karena emang rintisan dari awalnya itu Sidunata emang bekerja keras banget sebagai dirinya pasti menggemari lah dalam dunia kepenulisan ini, yang diawali dengan di dunia Kompas itu tadi, atau surat yang bersambung itu, cerita bersambung tersebut. Nah, Sidunata ini juga banyak menghasilkan karya-karya terkenal. Nah, contohnya itu seperti Anak Bajang, terus apa tuh satu lagi ada? Puisi. Cairan. Nah, bener, terkenal banget tuh dulu. Jadi tuh banyak karya-karya Sidunata yang dimunculkan dan diciptakan oleh Sidunata itu sendiri. Nah, terus karya-karyanya itu karena kan Sidunata muncul sebagai penulis yang terus berkembang menciptakan karya-karya sehingga dia dapat disebut juga sebagai sastrawan. Nah, sastrawan di sini karena Sidunata tersebut banyak membahas karyanya itu seperti legenda, dongeng-dongeng Jawa atau daerah lain, terus ada juga mitos. Nah, dalam hal ini juga disesuaikan dalam novelnya itu tadi. Nah, jadi novel Putri Cina tuh pasti banyak banget mitos-mitosnya, terus berdasarkan dongeng-dongeng Jawa itu tadi. Nah, jadi Sidunata ini mengangkat novel Putri Cina ini yang sangat memiliki pengaruh atau sehingga menghasilkan kekuatan sosial yang sangat besar bagi kita, bagi pembaca-pembacanya ini. Jadi itu sih. Jadi Sidunata ini merintis karirnya tuh dari awal banget dari penulis di koran, terus bisa menerbitkan karya-karya yang terkenal seperti yang sudah disebutkan tadi ya, novel-novel terkenal. Salah satunya nih novel yang sedang kita bahas hari ini nih, novel Putri Cina ini, dengan mengangkat cerita-cerita banyak dari cerita Jawa. Makanya nih cerita Putri Cina ini kan banyak disisipi dengan cerita-cerita dari Jawa ya, dari tanah Jawa seperti itu. Yang selanjutnya ada lukisan sejarah pada zamannya nih. Jadi unsur yang ketiga ini, lukisan pada zamannya ini menjadikan seseorang tokoh memiliki peran yang penting gitu bagi kehidupan sosial pada masa atau pada zaman itu. Seorang tokoh ini mempunyai kesan tersendiri bagi masyarakat atau berkesan gitu loh di hati masyarakat gitu. Kesan tersebut timbul karena tokoh tersebut mampu melukiskan keadaan atau situasi yang ada saat itu. Jadi kayak tokoh tuh benar-benar mencerminkan gitu loh, kayak apa sih kejadian di masa-masa itu gitu. Terus beberapa hal yang dilakukan untuk melukiskan situasi atau keadaan pada zaman itu yaitu adalah mengikuti perubahan-perubahan yang ada. Tokoh dalam penelitian ini juga mendapatkan kesan tersendiri di dalam masyarakat karena kiprahnya dalam dunia sastrawan. Salah satunya ada di novel yang kita bahas ini tadi ya, di novel Putri Cina, ciptaan Sidunata ini dengan arah
menerjuni tradika dan pembagaian lika-liku peristiwa yang ada pada saat itu. Tragika yang dipahami lewat pengetahuan yang luas dan kaya terhadap filsafat dan mitos-mitos yang ada, baik mitos Jawa maupun mitos yang ada di Cina begitu. Hal ini secara tidak langsung sama dengan Sidunata sebagai keturunan Cina yang tinggal di Jawa dan lahir pada tahun 1952. Sidunata ini yang memiliki kekasan dalam bertutur seperti itu. Jadi kayak ada ciri khasnya tersendiri gitu. Putri Cina ini akan membawa pembaca ke dalam sebuah alam atau sebuah tabir gitu ya, di dalam mitos dan kenyataan histori sedemikian rupa yang bersinggungan tanpa pernah terpisah gitu. Jadi kayak kita tuh benar-benar dibawa ke dalam tabir yang berbeda gitu, yang benar-benar mencerminkan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Dalam Relatable gitu iya gitu, dalam artian sejarah yang seakan hanya panggung gitu. Iya. Jadi kayak sejarahnya itu dijadikan panggung atau tempat tradika mitos memantaskan dirinya. Novel Putri Cina ini berisi banyak mitos yang dipercayai oleh orang-orang khusus dalam etnis Cina yang ada di Indonesia, seperti itu. Iya, benar. Iya, selanjutnya Putri Cina ini secara garis besar berisi dan terkait tentang sejarah masa lampau gitu. Selanjutnya kita bisa minta pendapat ya dari Mbak yang sudah hadir pada hari ini. Teman sastra, Mbak bisa menyampaikan ya apa itu namanya pendapatnya tentang novel Putri Cina ini secara garis sejarahnya. Iya. Ya, jadi kalau dilihat dari lukisan sejarahnya nih ya, jadi Putri Cina nih secara garis besar itu ceritanya berisi tentang sejarah-sejarah yang diangkat oleh Sidunata khususnya dari sejarah-sejarah masyarakat Indonesia. Namun, sejarah-sejarah tersebut tidak secara fakta atau secara real benar-benar sejarah kayak misalnya sejarah Sumpah Pemuda atau sejarah ketika hari kemerdekaan. Nah, sejarah di sini merujuk misalnya pada mitos-mitos. Kan banyak tuh mitos-mitos atau dongeng-dongeng Jawa yang diangkat pada novel tersebut. Jadi Sidunata ini mengangkat mitos dan juga sejarah terkait dongeng-dongeng Jawa ini ke dalam sesuai dengan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang multikultural. Nah, tapi meskipun multikultural, dalam novel ini kan dihususkannya pada etnis Cina gitu kan. Nah, jadi ungkapan dari Sidunata ini. Nah, terus ada juga lukisan sejarahnya itu mengarah terkait adanya etnis Cina ini, munculnya Putri Cina ini, adanya juga kemunculan bagaimana Putri Cina itu di tanah Jawa ini kan. Nah, itu yang sudah tadi kita bahas tuh, yang kalau nggak salah di halaman 15 itu tadi. Nah, itu gimana Putri Cina muncul di tanah Jawa. Nah, ya bener banget. Nah, terus ada juga karena ini kan berbicara terkait sejarahnya ya. Ada juga sejarah gimana kata Jawa sebagai tanah Jawa ini muncul. Nah, ini juga ada di novelnya, tapi aku lupa tuh halaman berapa. Tapi itu ada, aku inget banget. Nah, terus ada juga kan tadi aku bahas mitos-mitos banget nih. Nah, karena emang di novelnya tuh mitosnya itu banyak banget. Gitu Nah, ya, bener banget. Mitos-mitos yang diangkat Tapi itu dalam novel. emang nyata atau relatable sama kita tuh, sesuai realitas kita. Nah, mitosnya tuh bisa ada mitos Menak Jinggo, terus ada Semar dan Togog, terus ada Aji Saka. Jadi dengan adanya mitos, nah maksudnya dengan adanya mitos ini mungkin Sidunata itu menyampaikannya karya sastra Putri Cina ini yang lebih mudah dipahami masyarakat melalui mitos ini terkait keberadaan etnis Cina itu sendiri sih. Kalau dari aku gitu sih. Oh, jadi novel Putri Cina ini bener-bener relatable banget ya, mengangkat mitos-mitos, kepercayaan-kepercayaan, sejarah-sejarah yang ada di tanah Jawa yang berkaitan dengan kaum etnis Cina. Nah, bener banget. Wah, menarik banget nih teman-teman sastra pembahasan kita pada kali ini ya, Mbak. Selanjutnya, dari mitos-mitos atau sejarah yang diangkat dalam novel Putri Cina ini, kita minta pendapat dari salah satu teman sastra yang hadir pada kali ini. Mbak Danti, silahkan menyampaikan pendapatnya ya tentang sejarah yang diangkat dalam novel Putri Cina pada kali ini. Jadi kalau pendapat aku itu ya, jadi kan mendengarkan pendapatnya Mbak Vina tentang novel Putri Cina. Dia Mbak Vina ini kan menyebutkan
Putri Cina ini Mitosnya. mitos. Iya. Tapi sebenarnya tuh ada satu sejarah yang terjadi di Indonesia. Iya. Itu tentang kerusuhan Mei 1998. Oh jadi iya. kerusuhan itu sebagai latar belakang si Sindunata ini menulis novel tersebut, novel Putri Cina ini. Kerusuhan yang ini ya Mbak, yang banyak orang dari etnis Tionghoa yang dibantai itu ya. Jadi cerita tentang keganasan pembantaian etnis Cina melalui dengan oleh warga pribumi itu juga ditulis Iya, diceritakan ya. Nah, Iya, itu benar. ada satu kutipan yang ngena banget di kepala saya, di pikiran saya tuh seperti ini. Ini ucapan dari warga pribumi ya, dia bilang gini, babi, hei Cina, kamu tuh babi gitu. Jadi tingkah lakumu tuh seperti babi, jadi aku akan membunuhmu seperti aku membunuh babi. Ini seperti itu. Jadi ketika kerusuhan itu pecah, si warga pribumi ini gencar-gencarnya Iya. melakukan pembantaian, pembunuhan, bahkan pemerkosaan si Etnis Cina itu. tersebut. Nah, seperti itu. Parah banget sih. Brutal banget ya pada Iya. saat itu kejadiannya. Jadi selain itu juga yang telah disebutkan sama Mbak Vina tentang multikultural. Nah, Iya. dalam novel tersebut juga ada kutipan yang menyebutkan memang pada zaman itu perbedaan antara etnis Cina dengan warga pribumi itu sangat disoroti, sangat menjadi rasis gitu loh. Karena sangat Oh, berbeda iya. banget. Toleransinya masih kurang ya. Iya. Iya. Warga pribumi itu menolak keras gitu loh adanya warga Cina pada zaman itu gitu. Iya. Jadi pada masa itu tuh sejarah yang disorot itu cukup ini ya, beragam gitu ya, mulai dari mitos-mitos, terus Banyak banget. sejarah-sejarah yang terjadi, terus ada kejadian suram yang akhirnya diangkat gitu ya dari pembantaian yang terjadi oleh pribumi kepada masyarakat etnis Cina yang ada di Indonesia ini ya. Wah, menarik banget nih topik-topik tentang sejarah yang diangkat dalam novel Putri Cina oleh Sindunata ini. Salah satu unsurnya nih ada lagi nih yang akan kita bahas, yaitu keberuntungan dan kesempatan yang datang. Unsur yang keempat ini, keberuntungan dan kesempatan yang datang ini adalah memang tidak semua orang gini loh bisa dapat kesempatan atau keberuntungan yang datang. Biografi juga dapat menjadi sejarah apabila digabung dengan beberapa biografi atau dengan biografi kolektif. Jadi kayak biografi ini bisa menjadi sebuah cerita atau sejarah apabila isinya tuh nggak cuma satu biografi dari satu tokoh, seperti itu. Karena sejarah tidak bisa terlepas dari peran tokoh dan kejadian yang dialami tokoh tersebut. Jadi isi biografi ini ada sejarah dan kejadian-kejadian kan, makanya biografi ini apabila dikumpulkan bisa disebut sebagai sejarah. Penelitian biografi tokoh masyarakat pada suatu pengetahuan penelitian dan pembaca ini berkaitan dengan tokoh politik, sastrawan maupun tokoh-tokoh yang bermanfaat atau hadir di masyarakat, seperti itu. Karena setiap tokoh mempunyai gagasan dan pengalaman yang berbeda dalam kehidupannya yang berguna untuk masyarakat, seperti itu. Dan juga dapat menjadi motivasi bagi pembaca dan masyarakat luas pada umumnya. Jadi biografi tokoh-tokoh yang diangkat ini biasanya adalah tokoh-tokoh yang memiliki manfaat gitu loh, atau tokoh-tokoh yang bisa memotivasi masyarakat luas, seperti itu. Penelitian biografi tokoh ini pada suatu daerah, baik tokoh politik maupun sastrawan, ini dapat bermanfaat dan memperkaya wawasan serta pengetahuan peneliti serta pembacanya. Jadi kalau kita rajin-rajin membaca biografi kakak-kakak gitu ya, kita itu pasti bakalan lebih paham gitu loh tentang wawasan atau pengetahuan yang ada, seperti itu. Kita juga dapat sebagai pembaca ini menikmati buku atau novel-novel ini dan mengaitkannya tentang budaya atau keberuntungan dan kesempatan yang ada di dalam karya tersebut, begitu. Seperti yang digagas oleh Sindunata ini ya, yang akan kita bahas lebih lanjut oleh Mbak Vina nih, tentang awal mula proses penulisan novel ini. Bagaimana Mbak Vina?
Oke, jadi kalau dilihat dari awal mulanya nih ya, itu aku pernah lihat di sosial media YouTube. Nah, itu diupload oleh Bendara Budaya, yang mana itu emang langsung dari ahli Sindunatanya itu. Kok ahli pengarangnya Sindunata itu tadi. Nah, itu emang cukup mutakhir sih. Terbitannya itu videonya tahun 2021. Nah, jadi Sindunata tuh mengatakan awal mulanya itu terkait dari pergulatan batinnya sebagai dirinya, yaitu identitasnya sebagai etnis Cina. Jadi Sindunata ini ingin memaparkan segalanya yang mengarah pada batinnya, tidak hanya sebagai bidang politik, sosial, maupun antropologis. Nah, kemudian Sindunata juga menciptakannya itu berdasarkan pengalaman secara nyatanya. Nah, dan juga dia cukup merasa tertekan akibat adanya hal-hal yang sudah dia lalui, sehingga dia lebur dalam suatu karya sastra itu. Nah, kemudian Sindunata ini juga membuat novel ini seperti rasa yang berat yang menyenangkan. Nah, meskipun bahasanya berat, tapi dia cukup senang dan cukup ingin membahas terkait novel Putri Cina itu tadi. Menarik sekali ya. Jadi kayak Sindunata ini ingin mengangkat tentang sejarah atau situasi yang pernah dia alami gitu dalam hidupnya. Yang kedua, ada alasan novel ini dijadikan sebagai penceritaan kronik atau sejarah yang ada pada saat itu. Apa nih alasan penulisnya gitu ya? Kita minta pendapat dari Mbak Danti nih untuk bisa menjabarkan. Ya, jadi novel ini tuh sebagai wujud dari kebebasan seorang pengarang seperti itu. Jadi karena sastra itu jauh lebih memungkinkan dalam pengarang itu untuk menulis mengenai ceritanya, jadi menguraikan ataupun mengimajinasikan sebuah cerita agar dapat dipahami dengan mudah oleh penulis. Maksud saya tuh oleh pembaca. Pembaca. Nah, jadi kalau novel ini kan sebagai perwujudan dari sejarah etnis Cina itu kan, etnis Tionghoa yang ditulis oleh Sindunata. Nah, seperti itu. Jadi novel itu kan untuk menguraikan cerita, terus untuk menceritakan, untuk mencari tahu, untuk mengungkap sejarah-sejarah yang ingin ditulis oleh seorang penulisnya. Nah, seperti itu. Wah, menarik sekali ya. Jadi kayak alasannya ini adalah untuk mengulik atau mengulas kembali tentang sejarah-sejarah yang terjadi di masa lampau seperti itu. Salah satu poin yang akan kita bahas pada kali ini adalah poin ketiga, yaitu harapan rekonsiliasi dalam sejarah kelam etnis Tionghoa yang diangkat dalam novel Putri Cina ini ya. Jadi pengarangnya ini sedikit mengulas atau mengangkat tentang sejarah kelam yang terjadi dengan etnis Tionghoa yang ada di Jawa atau yang ada di Indonesia ini ya. Tadi sudah dibahas atau diulas sekilas tentang hal ini oleh Mbak Danti. Selanjutnya kita juga tanyakan nih kepada Mbak Danti, gimana nih Mbak Danti pendapatnya tentang harapan rekonsiliasi terkait sejarah kelam etnis Tionghoa pada saat itu. Jadi menurut pengarang sendiri itu berpendapat bahwa hidup bersama itu harus kita beri dan kita terima. Jadi kayak ada apa sih bahasanya, take and give. Iya. Ya Allah, lupa banget. Terus jadi pengarang si Sindunata ini juga tuh mengarahkan bahwa kaum Cina tuh harusnya tuh mawas diri gitu loh. Harus berhati-hati sebenarnya dalam memanfaatkan segala hal tentang budaya. Terus juga apa ya? Mereka juga harus berhati-hati dengan watak dari si keturunan Cina ini. Jadi apa ya? Harus sadar diri gitu. Jadi jangan terlalu mau untuk dimanfaatkan, nah seperti itu. Jadi sebagai manusia itu kan harus mengetahui diri kita sendiri secara otentik, secara dalam diri kita. Kita harus sadar itu tanpa tekanan, bebas agar tidak terjadi krisis identitas. Seperti yang dalam novel itu kan menceritakan tentang krisis identitas dari si Putri Cina itu kan. Nah, seperti itu.
Jadi yang ketiga ini, poin ketiga ini mengangkat tentang bahwa kita ini harus tetap sadar gitu ya. Jadi kayak sadar dengan identitasnya nih, kita nih orang Cina gimana gitu. Yang selanjutnya poin keempat nih ada refleksi selama penulisan novel Putri Cina ini. Jadi gimana sih proses penulisannya ini dalam pandangan pengarang seperti itu. Kita akan tanyakan kepada teman sastra yang hadir di sini, yaitu Mbak Vina. Silahkan memberikan pendapatnya tentang poin keempat ini. Ya, terkait refleksinya itu ya. Nah, jadi refleksi yang selama penulisannya ini, pengarang Sindunata ini merasa ingin mengungkapkan pergulatan batinnya, yang mana beliau pernah merasakan luka. Jadi menyimpan luka di dalamnya sehingga dia tuangkan ke dalam novel sastra. Nah, kemudian penuangannya ini dapat realisasikan dalam novel ini secara bebas, sehingga Sindunata ini dapat dengan lega dan juga ya itu tadi sadar diri karena sudah dituangkan tuh segala hal pengalaman yang dialami oleh Sindunata itu tadi. Nah, kemudian ada lagi wujud penerimaan sebagai pengarang Sindunata ini, bahwa karena meskipun dia etnis Cina yang tentunya minoritas di tanah Jawa, namun juga dapat memiliki pengaruh di tanah Jawa ini. Nah, meskipun minoritas tapi tetap unggul atau bisa melebur bahkan. Jadi kayak ada saling toleransi gitu dengan etnis Jawa itu sendiri. Nah, kemudian mengapa menggunakan kata Cina? Kan kita kalau masa sekarang taunya pasti kayak Tionghoa gitu kan ya. Nah, Cina ini kayak terlalu kasar gitulah, kayak Terlalu beda-beda. nah, ya benar. Jadinya kayak pembaca atau orang lain tuh berpikir indikasinya negatif pasti karena. Namun pengarang ini menyampaikan kata Cina ini sebagai bukti kejujurannya, yang mana sesuai dengan realitas kehidupan sehari-hari. Ya hanya sebagai ungkapan sederhana yang beliau sampaikan agar pesan-pesan pada novel tersebut tersampaikan dan menjadi refleksi bagi kita sebagai pembacanya itu tadi. Wah, jadi pastinya itu tentang luka batin yang Ya, lama gitu ya. benar. Terus kembali dalam karya ini tentang kaum Tionghoa yang merasa kayak tertindas atau dibeda-bedakan gitu. Iya, benar banget. Kaum mayoritas yang ada di tanah Jawa saat Iya. itu. Wah, menarik sekali ya poin-poin yang dibahas dalam pembicaraan pada kali ini. Iya. Guys, ini wah. Baiklah, kita udah sampai kepada topik yang terakhir nih, atau bisa dibilang dari pokok topik gitu loh, atau bomnya gitu, yang paling hot gitu. Yang kita bahas di podcast apa tadi? Bestra, bedah sastra. Jadi kali ini tuh kita akan bahas tentang kehidupan pengarang yang dituangkan dalam cerita novel Putri Cina ini. Dan selanjutnya yang pertama nih kita bakalan bahas kembali lagi sama kakak-kakak yang tadi ya. Yuk Kak, gimana nih Kak tentang kehidupan pengarang yang tertuang dalam cerita novel Putri Cina ini? Nah, jadi kehidupan pengarang yaitu Sindunata itu tertuang dalam novel Putri Cina itu. Jadi yang pertama itu ada kutipan ya di dalam novel tersebut yang membuktikan tentang adanya relevan antara si pengarang dengan novel Cina. Nah, kutipannya itu kalau nggak salah ada di halaman awal-awal gitu, mungkin 10-an seperti itu halaman depannya. Oh iya. Nah, jadi kutipan-kutipan tersebut itu menggambarkan bahwa itu kan Putri Cina yang tengah mencari jati dirinya, kan seperti yang di awal tadi kita telah menjelaskan. Jadi apakah si Putri Cina ini merupakan orang Cina karena dia memiliki darah Cina, ataukah dia seorang orang Jawa pribumi karena dia lahir di Jawa. Nah, jadi keluarga dari si Putri Cina ini asal usulnya tuh udah dari nenek moyangnya itu memang udah tinggal di Jawa seperti itu. Jadi dia beranggapan bahwa apakah aku ini sebenarnya orang Jawa gitu loh. Jadi kayak seperti krisis identitas. Ya, dia mencari tahu sendiri, bingung. Nah, jadi si pengarang juga merasakan hal tersebut di dunia nyata. Dia kan keturunan Cina.
Jadi bapak ibunya itu asalnya dari Cina, tapi memang udah tinggal lama di Jawa. Jadi dari keluarga-keluarga terdahulunya si pengarang ini itu memang udah tinggal di Jawa, dan dia si pengarangnya lahir juga di Pulau Jawa. Jadi dia juga mempertanyakan diri, aku ini orang Jawa ataukah orang Cina, seperti itu. Wah, jadi kayak kisah yang diangkat itu dari krisis identitasnya gitu ya, kayak Iya. kebingungannya tentang identitas sebenarnya, kayak sebenarnya orang apa sih? Iya, seperti itu. Wah, menarik sekali ya. Yang selanjutnya ini ada juga topik yang dibahas gitu dalam relatan hidup pengarang dengan cerita novel Putri Cina ini ya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman sastra kita yang satu lagi nih, Bapak cantik berkerudung coklat ini. Wow. Yuk Mbak Vina. Iya, jadi nih kan kalau tadi tuh krisis identitasnya tuh ya. Nah, kalau gongnya tuh di novel ini juga mengangkat kekerasan bangsa Tionghoa tuh loh, yang di Mei sekitar tahun 98 ya, kerusuhannya itu. Nah, di situ ada kutipannya juga. Itu sangat menyatakan juga benar-benar memang itu pada saat kerusuhan Tionghoa itu tadi. Nah, kutipan tersebut itu menggambarkan keganasan pribumi itu sendiri yang hidup di tanah Jawa itu sendiri yang menghabisi orang Cina. Hal ini juga terjadi atau dialami oleh Sindunata ini. Jadi Sindunata ini juga pernah mengalami hal tersebut. Nah, di mana ketika tahun Mei 98 ini itu masuk pada masa Orde Baru, melihat mana kaumnya itu dibantai dengan ganasnya oleh orang pribumi itu sendiri. Nah, kemudian ada juga hal ini dilatar belakangi oleh orang-orang Jawa yang seperti iri gitu melihat keberlimpahan kekayaan yang dimiliki oleh rakyat Cina itu sendiri. Hal tersebut tuh dimanfaatkan oleh kaum-kaum penguasa pada zaman Orde Baru, yang mana kayak dijadikan pergelatan antara kaum Cina dan kaum pribumi, kayak dijadikan biar rusuh aja karena adanya Orde Baru ini. Jadi adanya pembantaian, pembunuhan, dan juga adanya pertikaian antara kaum pribumi dan juga kaum Cina secara besar-besaran. Nah, dengan adanya kerusuhan tersebut, penguasa ini beralasan karena ketidakpuasan karena adanya penguasaan yang tidak sesuai pastinya, dengan sehingga pada Orde Baru itu terjadi pelengseran Presiden Soeharto itu tadi. Jadi saat itu tuh chaos banget ya, keadaannya rusuh banget gitu, kayak banyak kerusuhan di mana-mana, terus etnis Tionghoa ini banyak yang dibantai, banyak yang kehidupannya itu menderita atau terpenjara gitu ya. Nah, benar. Tragedi berdarah banget lah. Wow, itu tadi nih pembahasan yang menarik banget tentang kritik biografi dari tokoh novel Putri Cina karya Sindunata. Salah satu jenis biografi yang digunakan dalam kritik sastra yang kita bahas dalam podcast kali ini adalah biografi potret, yang merupakan jenis biografi yang menekankan pada memahami, dalam hal ini mengarahkan pada memahami tokoh yang terdapat dalam sebuah karya sastra sehingga dapat memberi makna. Jadi kayak maknanya diulik dari peranan tokoh dalam novel ini, seperti itu Seperti itu teman-teman sastra. Baiklah, sekian pembahasan hangat dari kita bertiga teman-teman sastra di sini dari podcast Bedstra, bedah sastra. Kita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.